Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah yang mana mesti memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Selawat dengan salam tak lupa kita arwahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah. Kita sebagai umat manusia, mari kita berbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya, bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita mempunyai 3 fase dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada masa fase kita menjadi anak-anak, fase kita menjadi dewasa, fase kita menjadi orang lanjut usia atau orang tua. Dalam kehidupan kita itu 3 fase itu bisa saja kita lalui semuanya, dan ada juga yang tidak kita lalui. Bagaimana fase kita dalam anak-anak, bahwasanya Allah telah menyebutkan bagaimana kehidupan seorang anak yang dapat dalam Al-Quran. Ada 4 macam. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa' wan nabaini wal qatiri mutatahhirina minaz zakati wal fitnati wal khayli mustawati wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul alim. Yang artinya dijadikan terasa indah pandangan manusia cinta kepada apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi lain tempatnya baik. Jadi kalau kita lihat anak itu adalah sebagai kesenangan dan perhiasan bagi kita yang selalu kita banggakan kepada orang lain. Belum lama ini, waktu ini kita merasakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Banyak saudara-saudara kita jauh dari daerah rantau datang ke kampung halamannya. Dia membawa ikut serta anaknya. Saat berkumpul sering menyebutkan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh anaknya. Itu menggambarkan bagaimana anak itu menjadi perhiasan bagi kita, menjadi orang yang lebih baik dari kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu lebih buruk dari dia. Tidak ada. Pasti dia menginginkan lebih baik dari dirinya. Itu menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita mendidik anak dengan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Yang kedua, kita anak itu sebagai cobaan atau fitnah, sebagaimana dapat juga dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang beri wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu, anakmu itu hanya sebagai cubaan, sesungguhnya sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Contoh pernah dialami oleh Nabi Allah, bagaimana Nabi Nuh mempunyai anak bernama Kan'an dan istrinya yang selalu melawan atas perintah Allah. Itu satu contoh bagaimana anak itu sebagai fitnah, cobaan dari Allah.
kepada kita, apakah kita sabar untuk melakukan menghadapi hal tersebut. Dan juga dikutip dari tafsir Al-Muntar Al-Quran kaya Ar-Rajim Al-Insani, lafaz fitnah itu berasal dari kata fatana yang memiliki makna yang berdasar, yang membakar logam emas atau perak untuk mengetahui kemudian. Juga dijelaskan oleh Profesor Quraisyihab dan tafsir Al-Misbah, kedudukan anak itu sebagai fitnah tak hanya ketika orang tua memiliki dorongan atas dasar cinta kepadanya sehingga melanggar ketentuan Allah, akan tetapi tersebut berlaku dan kedudukan anak sebagai amanah dari Allah. Bagaimana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang tua rela untuk melakukan apapun demi anaknya. Contohnya dia melakukan korupsi demi untuk mencukupi apa yang diinginkan oleh anaknya, untuk kesenangan dunia saja. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya anak itu menjadi cobaan bagi kita. Bagaimana kita sabar pada cobaan yang diberikan Allah. Sebenarnya anak sebagai cobaan itu bukan hanya kesalahan dari orang tuanya, tapi berupa cobaan dari Allah. Apakah kita sabar dan diri kita untuk menghadapi hal tersebut? Yang ketiga, kedudukan anak sebagai musuh. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in tafu wa tastafu wa tasfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan juga dijelaskan dalam kitab Al-Tafsir Al-Quran Al-Hamid yang diikuti oleh Ibnu Katsir. Ayat ini berkaitan dengan persoalan bagaimana kehidupan Makkah yang ingin hijrah namun dihalang oleh istrinya dan anak-anaknya. Bisa kita lihat pada Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada sebagian orang yang tidak mau hijrah karena ada pengaruh dari istrinya dan anak-anaknya, karena takut akan kehilangan apa adanya. Dan pada saat Fathul Mekah dan penaklukan kota Mekah, maka orang-orang yang tidak ikut pada saat itu, maka turunlah ayat ini surah Al-Ankabut 14 sebagai pelajaran pedoman bagi mereka bahwasanya anak itu dan istri itu bisa menjadi musuh bagi kita, untuk memperhalang diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak heran bagaimana kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana anak itu ada yang membunuh orang tuanya karena tidak dipenuhi kebutuhan dia, rela membunuh orang tuanya. Itu semua na'udzubillah min dzalik. Dan kehidupan anak dalam Al-Quran yang keempat, anak itu sebagai penyenang hati, yang juga terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sungguh anak itu menjadi qurrata a'yun, penyidik bagi kita. Yang arti dari surah Al-Furqan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anak sebagai qurrah ta'yun atau penyejuk hati itu yang sangat kita damba-dambakan dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana anak itu tawa sedikit bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dengan memandangnya sejuklah hati kita dengan prestasi-prestasi yang diraihnya, bukan menimbulkan masalah bagi diri kita, tapi membanggakan diri kita dengan prestasi yang telah diraihnya. Bisa kita lihat bagaimana anak itu seorang penghafal Al-Quran, maka orang tuanya yang nanti maka akan diberikan oleh Allah mahkota. Itulah penghargaan yang sangat luar biasa bagi orang tua yang selalu mendidik anaknya dengan baik. Mudah-mudahan kelak nanti kita dianugerahkan oleh anak seorang tuah ta'atim sebagai pendidik dalam hati kita. Dari keempat yang saya jelaskan tadi, mari kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik, tuah ta'atim, pendidik hati. Jangan sampai kita menjadi yang tiga tadi, menjadi musuh bagi orang tua kita. Jangan sampai kita membunuh orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi penghalang bagi dia nantinya apabila dia telah di hari yang besar nantinya. Maka janganlah kita jadikan di penghalang bagi diri mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.